Hati-hati pendapat orang-orang sekarang, ya, yang selalu membawa Al-Quran, nggak bawa hadis-hadis Nabi atau perilaku Nabi. Paham nggak? Orientalis atau libaris atau zaman dulu namanya Mu'tazilah yang pakai otaknya. Emang Nabi Allah Ta'ala bawa Allah Quran? Emang ada dalam Al-Quran disuruh sunat? Emang ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Selalu nanti begitu. Terus ntar inti dibom inti. Kan pertama indikasinya bergeser, pertama Anda dibencikan dulu dengan Arab. Mulai dari bahasanya, orangnya. Paham nggak? Dicari kelemahan-kelemahan. Oh, Arab berantem mulu di sono. Dikali kelemahan, nggak cari yang lain gitu. Orang kalau dicari kelemahan ada nggak kita semua? Ada. Kita bukan Rasul. Bukan Allah yang sempurna, makhluk yang pasti ada kekurangan. Digeser lagi Arab, jangan belajar bahasa Arab, entar jadi teroris. Ada gak yang ngomong begitu? Ada, terus bergeser sampai nanti kepada habaibnya, ya, yang bawahnya sama seperti orang gak suka maulid, gak suka baca ratib. Sebenarnya bukan ratibnya dan maulid yang bermasalah, karena yang bawa siapa? Para habaib. Kalau dia nggak percaya sama bacaan-bacaan yang diratib, nggak mungkin dia dibikin ru'yah. Ru'yahnya apa ya? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Iya, orang di ru'yah baca bacaan yang ada di ratib, ada di wirdul latib. Berarti kan dia baca. Tapi kenapa dia tidak mau? Nah, paham ya? Bergeser apapun dari siapapun orangnya. Nah, sampai nanti ke nabi. Dulu ada namanya inkar sunnah dulu. Sekarang lagi gelap nih, tahu berbaju apa lagi. Jadi nabi dialihkan karena nggak ada dalam Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an turun ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, ada Quran nggak? Nggak bakal turun Quran. Jadi antara hadis Nabi sama Quran wajib dipakai. Apapun yang datang dari Nabi diambil, karena Quran datangnya buat Nabi. Keluarnya bukan dari malaikat Jibril dari atas, bung. Malaikat sahabat catat semua, tidak. Turun ke Nabi. Nabi sampaikan kepada sahabat. Nabi kasih tahu ini Al-Quran. Nabi sampaikan ini hadis, dua-duanya sama. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, gitu. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati penggeseran yang ujung-ujungnya nanti akhirnya ketika dia bilang nggak ada dalam ini, kata Nabi Muhammad ini manusia yang bisa aja salah, jangan dipakai hadisnya, bisa jadi begini-begini. Dulu kita nggak dengar orang masalah hadis sohe ini dan sebagainya, ya, mulai dikembang-kembangin, ujung-ujungnya akhirnya ntar kepada Nabi, kemudian dibenturkan dengan Al-Quran. Nggak ada dalam Al-Quran. Imam Mahdi dimulai, Anda lihat di YouTube Imam Mahdi nggak ada dalam Al-Quran, nggak bisa jadi rujukan. Sunat nggak ada dalam Quran. Sholat 5 waktu namanya dan sebagainya, yang sebagainya. Ya, padahal semuanya ada dalam Quran, karena Quran bentuknya langsung baku. Nanti riwayat di hadis diambilnya kesarahnya kepada hadis, kepada Quran yang lain. Jadi Quran bil hadis, nanti nyambung itu. Karena Al-Quran dan hadis keluar dari mulut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibedakan dulu hadis. Nah, ketika orang udah nggak bicara hadis, kan hanya percaya Quran. Ntar Quran mulai dibenturkan lagi supaya nggak percaya. Kenapa? Quran dari mana? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh nggak ummi apa? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dibenturkan buat kalian. Oh iya, kalau Nabi bisa baca dan bisa nulis, jangan-jangan Qurannya adopsi dari kitab yang lain. Anu udah bahas ya tentang ummi ya, bukan satu kelemahan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di zaman itu memang orang nggak kenal baca dan nggak menulis, dan itu bukan sifat kebodohan, dan itu untuk memperkuat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya itu dari Allah. Makanya orang-orang penduduk Mekah pada saat itu yang jago syair bingung, Muhammad ngomong apa ini? Ini bukan bahasa dunia. Dan dia sadari Nabi Muhammad ini anak yatim yang nggak pernah tersentuh dengan sekolahan. Dari mana dia dapat bukan bahasa langit, ibaratnya mereka begitu. Makanya mereka takjub percaya, cuma ditutupi oleh nafsu mereka, hasad dengki mereka, sehingga kebodohan yang ada. Padahal mereka tahu. Kalau jin aja dibahasin amin Nabi aja masuk Islam, bahasanya luar biasa, bahasa yang luar biasa sastranya. Jadi nggak main-main. Oh, kalau Nabi
udah ke sekolah ke Syria, ke Syam, udah ke Irak, ke Baghdad, udah ke Romawi, apalagi pada saat itu Bizantium, kemudian ke Persia, negara superpower pada saat itu yang sering perang tuh ada surah Ar-Rum. Ya, kemudian Nabi jago baca ini, kitab di rumahnya udah berjejer. Jangan-jangan Quran plagiat, contekan, bikinan dari kitab yang ujung-ujung ke situ. Ujung-ujungnya mentoknya kalian tidak dipercayakan lagi kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu menafikan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau soal persatuan, Islam mengajarkan ikhwah, innama mu'minuna ikhwatun. Kemudian lagi wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu, diajarin kita. Kemudian bersatu di dalam negara dengan berbangsa-bangsa, berbeda-beda bahasa, bersuku-suku dan beragama yang beda, diajarkan sama Islam. Ada gak? Ada. Hukum bertetangga ame Islam, hukum bertetangga ame orang di luar Islam udah diajarkan. Kalau kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid, nggak bukan kalimat persatuan. Ya, nanti ujung-ujungnya disamakan semua. Udah. Ya, ngaji sudah ngaji, jangan ditipu dengan gaya bahasa atau sekolah di mana dan sebagainya, nggak perlu. Yang perlu kita adalah sanadnya jelas, dibelajar mentoknya kemana. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah.